Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya Putu Katai Varianti dan rekan saya Nurul Mila akan memaparkan proposal penelitian kami dengan judul Formulasi Minuman Serbuk Daun Kelor dan Buah Kedondong dengan Metode Pengeringan Busa. Penelitian ini berangkat dari data menurut FAO dan WHO yang menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia hanya sebesar 24,04 kg per kapita per tahun. Angka ini sungguh masih jauh dari rekomendasi FAO dan WHO sebesar 146 kg per kapita per tahun. Padahal, Indonesia sangat kaya akan tanaman buah dan sayur yang tentunya kaya akan manfaat seperti daun kelor dan buah kedondong. Daun kelor sendiri merupakan tumbuhan yang kaya akan vitamin A dan mineral, terutama pada kandungan vitamin A, 10 kali lebih banyak dibandingkan wortel. Selain itu, daun kelor juga bermanfaat sebagai antioksidan. Namun, rasanya yang tawar dan sedikit pahit membuat daun kelor kurang diminati secara sensori oleh masyarakat. Maka diperlukan suatu penggugah rasa sebagai kombinasinya. Salah satu kombinasi yang cocok adalah buah kedondong. Buah kedondong dikenal memiliki rasa yang asam dan sedikit sepat. Buah ini memiliki potensi sebagai zat antioksidan karena mengandung zat polifenol serta kaya akan kandungan vitamin C yang telah diteliti melebihi kadar vitamin C pada jeruk nipis. Peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat akan merubah preferensi masyarakat menuju makanan dan minuman yang lebih memiliki manfaat bagi tubuh, atau yang sering disebut sebagai makanan dan minuman fungsional. Tidak hanya bermanfaat, produk juga harus dapat dikonsumsi dengan mudah dan tahan lama. Apabila disajikan dalam bentuk jus, kadar air yang tinggi akan membuat produk sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba. Maka, pengurangan kadar air perlu dilakukan agar produk dapat bertahan lebih lama seperti pada minuman serbuk. Proses pengolahan minuman menjadi serbuk dapat dilakukan dengan metode foamed drying. Proses ini dilakukan dengan menggunakan tray dryer pada suhu 70 hingga 75 derajat Celcius. Pada metode ini, bahan utama melalui proses pembusaan sehingga luas permukaan meningkat dan memiliki tekstur berpori yang memungkinkan terjadinya pemanasan di semua bagian. Sehingga proses penguapan dari bahan akan berlangsung lebih cepat. Proses pengeringan pada suhu rendah sangat penting untuk mempertahankan komponen aktif pada daun kelor dan buah kedondong, sehingga dapat tetap bermanfaat bagi tubuh. Penelitian akan dilakukan dengan metode rancangan acak lengkap dalam penentuan batas atas dan batas bawah konsentrasi variabel. Dilanjutkan dengan response surface method, sehingga diperoleh formulasi optimal yang dipengaruhi oleh interaksi antar variabel. Berangkat dari potensi bahan serta formulasi minuman serbuk daun kelor dan buah kedondong yang belum tersedia, berikut adalah tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan kami lakukan. Prosedur penelitian yang akan dilakukan terdiri dari dua tahap penelitian, yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan terdiri atas tahap pemilihan dan persiapan bahan baku, analisis kandungan bahan sebelum diproses, pembuatan sari daun kelor dan buah kedondong, dan penentuan formulasi awal produk. Dan penelitian utama terdiri atas tahap perancangan formula dan pengukuran parameter produk. Prosedur penelitian untuk penelitian pendahuluan diawali dengan proses pengujian kadar awal bahan untuk mengetahui kandungannya sebelum dilakukan pemrosesan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis proksimat berupa kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat by difference, serta analisis aktivitas antioksidan pada bahan segar. Selanjutnya, dilakukan pembuatan sari daun kelor dan buah kedondong secara trial and error. Percobaan pembuatan serbuk daun kelor dan buah kedondong dilakukan secara trial and error sehingga diperoleh batas atas dan batas bawah formulasi produk yang sesuai serta kondisi proses yang meliputi waktu dan suhu pengeringan yang optimal dalam pembuatan produk. Rancangan percobaan pada penelitian pendahuluan ini yang akan digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan faktor konsentrasi CMC. Konsentrasi CMC yang digunakan didasarkan dari hasil studi literatur di mana konsentrasi ini meliputi 3 taraf yaitu 0,3, 0,5, dan 1%, dengan respon yang diukur adalah aktivitas antioksidan. Sehingga dari tahap penelitian ini akan dihasilkan formulasi awal yang menjadi acuan formula pada proses penelitian utama.
Tahap akhir pada penelitian pendahuluan ini yaitu penentuan konsentrasi CMC dengan respon terbaik terhadap aktivitas antioksidan, dan kemudian didapatkan formulasi awal produk yaitu dengan penetapan batas atas dan batas bawah dari setiap formulasi bahan baku yang digunakan. Formulasi awal produk ini kemudian akan digunakan untuk acuan pada penelitian utama. Rancangan percobaan pada penelitian utama terdiri atas rancangan perlakuan, yaitu konsentrasi sari buah kedondong, konsentrasi sari daun kelor, konsentrasi maltodextrin, dan konsentrasi twin 80. Konsentrasi yang dihasilkan didapatkan dari formulasi awal produk pada penelitian pendahuluan. Selanjutnya, untuk rancangan lingkungan, yang digunakan adalah response surface methodology dengan tujuan mendapatkan parameter formula yang menunjukkan respon yang optimal, di mana respon yang diukur meliputi aktivitas antioksidan dan rendemen. Rancangan percobaan pada penelitian utama menggunakan respons surface methodology dengan rancangan D optimal yang dilakukan dengan memasukkan batas atas dan batas bawah dari setiap variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan didasarkan dari formulasi awal yang dihasilkan pada tahap penelitian pendahuluan. Sedangkan variabel tetap yang digunakan adalah konsentrasi CMC dengan aktivitas antioksidan tertinggi. Secara statistik, rancangan D optimal dipilih karena dapat meminimalkan error dari setiap respon yang diprediksi. Pengukuran respon di sini meliputi aktivitas antioksidan dan rendemen. Respon yang dihasilkan kemudian di-input ke dalam software Design Expert 7 untuk kemudian diproses dan dipilih formula yang memiliki respon optimal. Formula yang memiliki respon optimal selanjutnya ditambahkan sukrosa pada konsentrasi 20, 40, dan 60% untuk membuat minuman serbuk daun kelor dan buah kedondong. Minuman yang dihasilkan selanjutnya diuji organoleptic rating hedonik dengan atribut rasa, warna, aroma, dan overall. Sekian pemaparan proposal penelitian kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.